Baik, terima kasih. Akan saya mulai untuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak, Ibu, dan sekalian dan saudara-saudara sekalian di acara Research Academy episode ke-6. Malam hari ini kita kembali lagi ya uh, untuk episode selanjutnya dari Research Academy yang mana pada malam hari ini kita juga sudah ditemani oleh uh, salah satu pemateri yang luar biasa banget ya karena pemateri yang malam hari ini merupakan PhD candidate dari Seoul National University dan juga nanti akan membawakan materi yang sangat menarik juga yaitu tentang play metabolomics kayak gitu. Nah, sebelum itu mungkin saya di sini ingin menyapa terlebih dahulu untuk pemateri Mas Faizal, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo Mas, sudah. Oke, sebentar ya Mas. Suara saya jelas kan? Sudah jelas, Mas. Oke. Baik. Kalau boleh tahu, Mas Faizal sekarang ada di mana nih? Sekarang mah masih di Indonesia Mas, daerah Purwakarta. Oh, Ya, alright. Gimana kabarnya, Mas Faizal, malam hari ini? Alhamdulillah baik, sangat semangat sekali ini hari ini. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu, eh, kita bisa langsung mulai penyampaian materi pada malam hari. Namun, izinkan saya untuk memperkenalkan Mas Faizal terlebih dahulu ya. Wait a minute. Ya, mungkin teman-teman sudah ada Bapak dan Bapak Ibu saya sudah sempat melihat terkait profil dari Mas Faizal. Jadi Mas Faizal ini merupakan salah satu researcher di Bioinformatics Research Center Institut Bioinformatik Indonesia atau BRC Bio yang mana untuk education background-nya cukup wow banget ya, stunning banget nih untuk Mas Faizal sendiri. Jadi untuk bachelor degree-nya itu di IPB University, terus master degree-nya juga di IPB University, terus juga melakukan student exchange di tiga universitas, antara lain di Kyoto University, Lambung University, dan Chiba University. Dan saat ini sebagai PhD candidate atau PhD student di Seoul National University South Korea. Dan juga ada beberapa publication nih yang itu juga uh, related to plant metabolomics, dan di sini juga nanti Mas Faizal akan memperkenalkan kepada kita dan menyampaikan materi tentang introduction or basic of plant functional metabolomics. Kalau begitu sekian penyampaian sekian perkenalan terkait profil Mas Faizal. Selanjutnya kita bisa langsung mulai penyampaian materi dari Mas Faizal. Kepada Mas Faizal dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin saya segini. Apakah terlihat slide-nya? Sudah, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semuanya, selamat malam. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan sebelumnya bagi yang belum saya, nama saya Faizal Maulana. Saya merupakan alumni dari IPB, terus saya sekarang saat ini sedang menempuh, lebih tepatnya baru mau masuk akhir Agustus ini, semester pertama untuk PhD saya di Seoul National University. Insya Allah akan berangkat tanggal 30 Agustus. Nah, di sini saya mau memperkenalkan kepada teman-teman mungkin basic gitu ya, atau dasar dari eh, metabolimik tanaman gitu, seperti itu ya, metabolimik tanaman. Jadi kita akan menelusuri dunia omics nih, gitu, terutama dunia omics yang paling kecil gitu. Itu adalah metabolite atau hasil dari produksi metabolisme gitu. Jadi untuk dunia omics ini ternyata terdiri atas beberapa omics science. Sebenarnya ini merupakan omics dasar yang bisa dipelajari gitu teman-teman. Tapi nanti akan ada cabang-cabangnya gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa manusia, bukan hanya manusia, tapi organisme biologis itu kita semua mengandung yang namanya sel gitu ya, teman-teman. Dan di dalam sel ini ada yang namanya DNA gitu. Di DNA ini kita bisa mempelajari genom dari ini. Meskipun saya nggak terlalu familiar gitu, ini saya baru masuk ke bidang ini nantinya itu adalah di genomik atau studi tentang seluruh genom yang ada di suatu
organisme biologis, terus transkriptomik untuk transkriptiom, dan dalam transkriptiom ini nanti ada bisa menghasilkan protein gitu dari hasilnya. Nanti protein-protein ini terdiri atas asam amino, asam peptida. Nanti untuk yang asam amino ini kita sebut sebagai metabolit gitu atau yang paling kecil gitu ya teman-teman. Nah, nanti untuk metabolit sendiri itu kan proses dari produksinya metabolisme gitu ya, unit atau senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme. Nah, jika misalkan metabolimik ini itu kita menganalisis secara komprehensif metabolit yang ada dalam suatu organisme. Jadi kalau metabolit itu satu saja, tapi kalau metabolomik itu kita mencoba untuk menganalisis dalam keseluruhan atau semuanya. Jadi genomik itu untuk seluruh genom, transkriptomik untuk seluruh transkriptiom, proteomik itu untuk seluruh protein, dan metabolomik itu untuk seluruh metabolite. Sebenarnya ada lagi cabang-cabangnya seperti epigenomik, lalu untuk metabolomik juga ada juga seperti polatilomik. Di polatilomik ini kita berfokus terhadap metabolit-metabolit yang bersifat volatil atau mudah menguap gitu teman-teman. Jadi ada cabang-cabangnya, tapi untuk omik science ini intinya adalah empat ini dan kita malam ini akan berfokus terhadap metabolomik. Sebenarnya metabolomik ini termasuk rumit gitu ya teman-teman karena seperti yang kita ketahui proses metabolisme di dalam tubuh, especially tumbuhan karena kita bahasannya hari ini adalah plants, itu sangat rumit sekali gitu dan metabolomik ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkuantifikasi biokimia yang ada di dalam sampel gitu, biochemical atau senyawa-senyawa yang ada di dalam suatu sampel gitu. Sampelnya tentu saja tanaman atau bisa lainnya juga bisa dalam bentuk darah, plasma dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Lalu tujuan lainnya adalah untuk menganalisis diferensiasi di antara grup sampel gitu. Misalkan ini antara tanaman, ini saya karena bidangnya agriculture ya teman-teman, jadi saya contohkan dalam bidang agriculture, misalkan tanaman yang ditanam di daerah Jepang dengan Korea dan juga Indonesia itu berbeda. Itu untuk analisis diferensiasinya gitu. Nah, nanti kita dapat lihat metabolit apa sih yang berperan untuk perubahan tersebut. Misalkan di legum di Indonesia itu biasa gitu, sedangkan legum di Jepang itu ada edamame gitu yang memiliki metabolit yang khas gitu. Itu untuk yang tujuan ketiga, identify compound responsible for changes. Dan selain dari daerah juga kita bisa melihat yang lain, misalkan dari perlakuan budidaya tanaman yang berbeda, seperti pupuk nitrogen, pemberian naungan, maupun hal lain yang kita lakukan, maupun waktu setelah kita memanen tanaman gitu. Misalkan pengeringannya yang beda, lalu juga selain itu metode ekstraksinya mungkin yang berbeda gitu, atau mungkin kalau di bidang lain selain agriculture, itu ada juga misalkan kita mau membuat kopi ini misalkan teman-teman kita mau buat kopi dengan teknik yang berbeda itu metabolitnya juga bisa berbeda gitu sesimpel itu aja gitu maupun untuk pemalsuan gitu karena terkadang obat herbal juga atau tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat herbal itu kan bentuknya mirip-mirip gitu ya teman-teman spesies-spesiesnya jadi bisa dipalsukan seperti itu dan kita untuk mencari eh, biomarker pemalsunya itu apa itu bisa menggunakan metabolomik. Sehingga challenge dalam research metabolomik ini itu bisa terdiri atas kompleksitas dari biological sample, terutama tanaman ini banyak sekali gitu ya, tanaman kompleks sekali metabolitnya dan proses-prosesnya gitu. Jadi agak sulit untuk menganalisa, terutama menggunakan satu instrumen. Biasanya kita akan menggunakan multi instrumen gitu, banyak instrumen gitu untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Terlebih selain dari kompleksitas proses metabolisme tersebut gitu, diversitas dari molekul ini kan sangat kecil gitu teman-teman. Jadi sulit gitu untuk mengidentifikasinya. Lalu juga selain dari segi diversitas dan kompleksitas, juga dari segi persebaran konsentrasi. Ada yang konsentrasinya sangat kecil sehingga sangat sulit untuk diidentifikasi gitu. Lalu juga karena database sekarang masih terbatas gitu ya terkait metabolit ini, dan jadi majority nanti kita akan menganalisis itu kebanyakan unknown gitu atau belum diketahui. Lalu apabila kita ingin mengetahui struktur tersebut, melakukan elusidasi struktur, itu cenderung mahal teman-teman karena kita harus menggunakan banyak instrumen kayak LC-MS, FTIR gitu, NMR dan lain sebagainya kita harus menggunakan semuanya untuk bisa mengelucidasi struktur dan kalau misalkan teman-teman lucky atau beruntung dengan metabolomik juga kita bisa menemukan senyawa atau metabolit baru.
aplikasi metabolomik ini luas sekali karena kita fokus di malam ini adalah tanaman. Ini saya mau sharing aja gitu kalau misalkan metabolomik ini bukan hanya untuk medicinal plant atau plants gitu ya teman-teman, tapi juga bisa di berbagai bidang lainnya gitu. Misalkan mechanism of action di mikrobiom juga di mikrobiologi juga bisa functional genomics misalkan kita multiomics juga bisa kita mengintegrasikan antara metabolomics, genomics, transcriptomics untuk memahami proses biologis gitu ya teman-teman. Lalu juga di peternakan juga ada salah satunya di Fakultas Peternakan IPB itu Prof. Anuraga yang saya kenal, lalu juga nutrisi terkait dengan gizi, lalu juga di kesehatan, cancer, misalkan lalu juga mungkin diabetes, misalkan kita ingin memantau setelah suatu tikus diberikan obat gitu ya teman-teman, kita ingin memantau perubahan metabolitnya, itu juga kita bisa menggunakan metabolomik, nanti diambil sampel darahnya dan kita bisa analisis sampel darah tersebut untuk metabolitnya seperti apa dan kita lakukan analisis bioinformatik misalkan gitu ya, analisis bioinformatik untuk interpretasikan data yang kita dapatkan gitu. Science, metabolit kardiovaskuler, metabolit engineering, imunologi, respiratory dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Banyak sekali. Dan kita akan berfokus terhadap tanaman. Kenapa sih tanaman? Karena sekitar 280.000 spesies tanaman itu telah teridentifikasi gitu. Untuk saat ini ya teman-teman ada juga yang belum teridentifikasi. By total mass atau berdasarkan massa, plant itu adalah tanaman itu adalah yang dominan untuk menghidupi organisme di bumi ini. Lalu tanaman ini bisa meliputi multiseluler, eukariotik maupun sel yang dindingnya terbuat dari selulosa. Eh, Mostly itu untuk tanaman ini adalah fotosintesis gitu ya teman-teman karena kan proses metabolisme gitu. Dan sedikit yang parasitik atau parasit bersifat parasit. Nah, teman-teman tanaman ini merupakan suatu anugerah gitu ya atau merupakan suatu yang sangat luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena tanaman ini bisa menghasilkan berbagai senyawa organik gitu setiap harinya gitu. Yang dimana kita biasanya menyebutnya sebagai metabolit primer. Contoh metabolit primer itu seperti karbohidrat dari proses fotosintesis, misalkan dari proses pembentukan glukosa gitu teman-teman, lipid, nukleotida dan peptida. Nah, di mana metabolit primer ini berperan dalam proses perkembangan dan pertumbuhan dari tanaman. Sedangkan ada juga metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini adalah turunan dari produksi di metabolit primer atau prekursornya bisa dari metabolit primer gitu. Dan di mana mereka ini tidak berperan dalam pertumbuhan atau perkembangan, tapi biasanya berperan untuk pertahanan gitu teman-teman, untuk mendeteksi adanya predator atau lain sebagainya gitu ya teman-teman. Dan biasanya tidak mempengaruhi hal tersebut. Nah, selain ini itu memproduksi senyawa metabolit sekunder yang bermacam-macam seperti fenolik yang melalui jalur asam sikimat, lalu terpenoid yang melalui jalur DMPP, lalu juga ada senyawa alkaloid yang kebanyakan sebagai anti kanker gitu teman-teman. Dan itu dia tuh umumnya strukturnya memiliki nitrogen heterosiklik gitu. Lalu banyak lagi gitu yang kita sebut sebagai fitokimia gitu. Fitokimia itu untuk metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Jadi ini sangat-sangat luar biasa gitu ya teman-teman terkait metabolit sekunder ini karena tanaman itu banyak spesiesnya, banyak keunikannya, bahkan satu spesies juga bisa memiliki satu metabolit yang sangat spesial dan juga bisa bermanfaat bagi manusia, gitu. Nah, berikut merupakan fitokemikalnya. Sebagai contoh gitu ada terpenoid, tadi sudah disebutkan polifenolik, alkaloid, alkin juga ada gitu. Flavonoid juga termasuk. Alkin juga saya pernah temukan di salah satu penelitian saya. Lalu ini sebagai contoh, misalkan di Panax Conculus atau Ginseng Sulfite, ini biasa ditemukan di Panax ginseng gitu kalau di Korea Selatan, merupakan suatu steroid gitu ya teman-teman, steroid glikosida gitu, yang banyak sekali manfaatnya gitu. Seperti yang kita ketahui ginseng dari Korea Selatan itu sangat terkenal dan memang asalnya dari sana dan banyak bermanfaatnya gitu. Atau kunyit gitu dari kita, kurkuma longga, seperti kurkumin, satu senyawa fenolik gitu teman-teman, maupun rizoma ini banyak lagi gitu contohnya ada kaempferol ini suatu flavonoid gitu teman-teman, ada juga terpenoid, fenolik dan juga steroid gitu di sini ya. Ya seperti itu, ini merupakan contoh-contoh dari fitokimia yang ada pada tumbuhan. Lalu Indonesia sendiri itu merupakan negara yang termasuk menjadi negara mega biodiversitas. Apa itu mega biodiversitas? Maksudnya dia memiliki banyak keanekaragaman tumbuhan gitu teman-teman. Jadi penelitian
terkait bidang tanaman ini sangat-sangat potensial gitu. Ini karena kita terdiri di daerah tropis gitu ya, tropical area gitu, di mana kita itu tinggi atas natural resources atau sumber daya biologis. Bukan hanya tumbuhan juga dan lain sebagainya gitu ya. Laut juga gitu sangat luas, apalagi marin gitu ya, belum terjamah sama sekali gitu. Lalu untuk yang di lingkungan tropis ini cenderung menerima cahaya matahari yang sangat intens gitu ya dibandingkan yang lain, sehingga dia itu dari banyaknya sinar matahari ini akan menghasilkan banyaknya diversity dari fitokimia yang bermacam-macam. Karena banyak kali fitokimia yang macam-macam itu bisa menjadi senyawa bioaktif teman-teman yang dapat bermanfaat sebagai medicine. Pada zaman dahulu juga terkait pertama kalinya isolasi tanaman itu berhasil ditemukan obat yang sangat bermanfaat. Lalu untuk aplikasi dari tanaman ini untuk penelitian metabolik bisa bermacam-macam, yaitu adalah kita mengidentifikasi metabolite, lalu menentukan kandungannya berapa. Ini biasanya targeted metabolik, dan saya akan jelaskan penelitian metabolik ini terdiri dari apa saja gitu pendekatannya, lalu juga mendeteksi toksin atau racun gitu ya, pesticide, residu atau other chemical compound, deteksi juga adulteration atau pemalsuan, atau misalkan ada suatu misalkan kunyit gitu ya kan kuning gitu ya mungkin bisa dicampur sama yang lain gitu itu kita bisa deteksi dalam pemalsuannya. Lalu pit regime itu dalam animal product, lalu cultivation budidaya, harvest waktu panen, dan post harvest atau perlakuan setelah panen gitu itu bisa juga mempengaruhi metabolit dari tanaman yang bisa mempengaruhi untuk parameter untuk autentifikasi obat herbal gitu ya teman-teman. Jadi berdasarkan tadi juga selain yang tadi itu berdasarkan geographical origin atau berdasarkan daerah yang berbeda, cultivation method, time of harvest juga misalkan sampel tanaman ini dipanen dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu juga bisa berbeda kandungan metaboliknya maksud saya maupun terkait dengan penyimpanannya atau dalam storage-nya gitu ya, maupun dalam pengeringannya gitu. Itu juga bisa berbeda. Maupun dalam metode ekstraksi dan mohon maaf, maupun bahkan dalam metode untuk kita waktu ke instrumennya gitu. Itu juga ada optimasinya gitu supaya hasil yang dihasilkan optimal gitu. Kontribusi obat herbal, lalu terdapat tiga pendekatan metabolomik, yaitu ada targeted metabolomik atau targeted analysis, metabolite profiling atau ini metabolite profiling dan metabolite fingerprinting gitu. Lalu ini untuk ketiga pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk kelebihan targeted itu dia cenderung sifatnya kuantitatif, lalu juga rendah untuk limit deteksinya, teman-teman, dan juga dia high throughput atau tinggi gitu untuk identifikasinya karena kita kan fokus, misalkan kita fokus ingin fokus untuk metabolik flavonoid. Nah, dari situ kita bisa untuk mengidentifikasi flavonoidnya secara kuantitatif, tapi ada kekurangannya yaitu adalah kalau misalkan kita menggunakan targeted itu biasanya number of metabolite yang teridentifikasi itu lebih terbatas. Lalu juga tidak ada deteksi atau tidak ada deteksi untuk metabolit yang tidak tertarget. Jadi yang di luar dari analit itu nggak akan terdeteksi gitu. Atau yang nggak kita targetkan gitu metabolitnya. Misalkan kayak alkaloid dan lain sebagainya, terpenoid itu karena kita fokusnya ke flavonoid, jadi itu nggak akan teridentifikasi. Lalu perlu juga pure targeted. Jadi misalkan kita mau analisis kurkumin gitu, maka kita perlu juga senyawa murni dari kurkumin tersebut untuk kalibrasi dan juga termasuk mahal gitu ya untuk kali ini. Sedangkan untuk metabolite profiling itu biasanya global image of sample. Jadi kita mendapatkan metabolite sebanyak-banyaknya gitu ya teman-teman dalam suatu sampel tanaman dan ini kekurangannya itu semi kuantitatif. Maksudnya semi kuantitatif ini kita memang mendapatkan konsentrasi tapi konsentrasinya dalam bentuk relatif gitu ya teman-teman yang kita perlu untuk menentukan konsentrasinya secara eksak atau secara pasti itu tetap harus melalui kalibrasi dari standar yang ada gitu. Baru kesulitan dari informasi, kebanyakan kita dalam menganalisis metabolite profiling itu kebanyakan unknown metabolite. Lalu ini termasuk yang medium, lalu dan untuk metabolite fingerprinting itu global image of sample sama itu kita mencoba untuk menganalisis metabolite. Sebenarnya bukan metabolite sih karena fingerprint ya. Misalkan ini fingerprint itu pakai FTIR teman-teman. Jadi biasanya kita dapatnya itu hanya eh, info gugus fungsi begitu. Misalkan untuk mengidentifikasi apakah ada pemalsuan gitu dalam suatu obat herbal itu bisa kita gunakan metabolite fingerprinting. Nanti kita lakukan
suatu analisis kemometrik gitu seperti prinsipal komponen analisis. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nanti bisa terlihat gitu perbedaannya antara yang asli dengan yang palsu. Kalau misalkan ingin sederhana. Lalu ini merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian metabolomik itu ada NMR, hanya sedikit gitu ya teman-teman, ada lain juga NMR, infrared, liquid chromatography NMR, yaitu adalah kromatografi cair tapi terintegrasi dengan NMR gitu, lalu liquid chromatography mass spectrometry, gas chromatography, capillary electrophoresis, liquid chromatography electrochemistry, liquid chromatography ultraviolet. Lalu ini memiliki sensitivitas, kekomprehensifan dan perbandingannya masing-masing. Ada yang rendah, medium, tinggi. Ini tergantung kita mau menganalisis sampelnya seperti apa gitu ya teman-teman. Saya nggak akan sebutkan satu-satu karena mungkin akan memakan waktu. Jadi dalam teknik analisis metabolomip umumnya kita tidak menggunakan satu. Kenapa tidak menggunakan satu? Mungkin minimal dua atau tiga karena kalau misalkan satu mungkin sifatnya putatif gitu ya teman-teman, identifikasinya itu putatif. Putatif ini masih dapat diperdebatkan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan metabolomik, usahakan mungkin dua instrumen agar eh, untuk hasilnya itu bisa tervalidasi, atau enggak kita menggunakan ulangan yang banyak gitu ya teman-teman. Misalkan 7 kali ulangan, 5 kali ulangan untuk mendapatkan hasil yang komprehensif gitu teman-teman. Dan waktu kita memodelkan dan mengolah kromatogramnya itu tidak ada outliers gitu ya teman-teman, nggak ada yang bias gitu. Oke, lalu ini merupakan workflow dasar untuk penelitian metabolomik. Kita dimulai dari biological sample. Di sini saya ambil sebagai contoh tanaman, tanaman diekstraksi. Ekstraksi bisa menggunakan metode yang berbeda-beda, bisa maserasi, bisa sonikasi, bisa reflux maupun dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Setelah dapat ekstrak yang pekat, lalu kita menggunakan instrumen untuk menganalisis metabolitnya, menggunakan beberapa instrumen tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, seperti NMR, LC-MS, GC-MS. Lalu nanti akan kita dapatkan spektra datanya, lalu nanti spektranya kita bisa processing terlebih dahulu menggunakan baseline correction, noise filtering, peak detection, peak alignment, normalization, and deconvolution. Lalu kita buat matriks sampel seperti ini, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut untuk satu-satunya gitu detailnya seperti apa. Dan untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan data analisis seperti univariate analysis atau multivariate analysis, teknik chemometrik itu bisa PCA dan lain sebagainya. Atau lalu selanjutnya juga identifikasi metabolite. Dengan database yang ada, kita mengidentifikasi metabolite yang teridentifikasi. Lalu dengan metabolite yang telah teridentifikasi dan juga analisis data yang telah dilakukan, kita buat model biological untuk menginterpretasi data kita dan menjawab pertanyaan dari penelitian. Umumnya seperti ini untuk workflow dari penelitian metabolit. Jadi hal yang penting dalam penelitian metabolomik itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengekstrak semua metabolit yang ada di dalam suatu tumbuhan. Metode apa sih yang paling cocok untuk tanaman tersebut? Misalkan, atau kita mau targeted metabolomik dan targetnya flavonoid. Bagaimana sih metode ekstraksi untuk mendapatkan semua flavonoid? Misalkan seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana untuk memisahkan dan mendetek metabolit yang sudah terekstraksi gitu. Lalu bagaimana cara mereduksi data yang kita dapatkan dari eh, instrumen analytical gitu teman-teman, karena kan banyak sekali gangguan gitu ya atau noise dalam data tersebut. Jadi gimana caranya supaya kita mau processing data tersebut gitu. Lalu bagaimana untuk mengekstrak informasi yang tersembunyi gitu dalam raw data, karena sangat biasanya ribuan gitu ya teman-teman metabolit yang teridentifikasi dalam penelitian metabolomik ini, dan bagaimana kita mengidentifikasi metabolit dalam suatu campuran. Lalu saya fokus saja untuk instrumen yang akan kita bahas pada hari ini itu fokus pada liquid chromatography mass spectrometry gitu. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip dasar dari spektrum masanya terlebih dahulu. Spektrum massa ini sampel ekstrak itu kita injeksikan ke dalam LC gitu. Lalu nanti setelah terpisahkan melalui model HPLC nanti akan mulai masuk ke spektrometer massa. Saat pada spektrometer massa itu kita mulai diionisasikan. Jadi ionisasi, misalkan ionisasi terdapat beberapa metode seperti electrospray ionization. Jadi nanti
metabolit yang teridentifikasinya dibuat menjadi gas-gas ion gitu ya teman-teman. Lalu ada MALDI ini biasanya untuk protein atau yang bermolekul tinggi gitu untuk proteomik biasanya MALDI ini. Lalu juga ada elektron impact ditabrakan dengan elektron gitu ya teman-teman. Lalu setelah diionisasi, ion-ionnya akan bergerak menuju mass analyzer atau untuk menganalisis massa. Analisis massa ini nanti ada macam-macam juga, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, orbit trap, quadrupole, time of flight, dan lain-lainnya gitu. Yang nanti akan ditampilkan dalam data itu adalah massa permuatan. Lalu massa permuatan ini nanti terdeteksi semua di detektor dan datanya bisa ditampilkan dalam data sistem atau dalam komputer yang terintegrasi dengan instrumen. Selanjutnya itu ini merupakan mass analyzer, macam-macam mass analyzer. Ini hanya sekilas mass analyzer yang digunakan gitu ya teman-teman. Ada juga yang lain banyak gitu. Magnetic detector, quadrupole, filter, Fourier transform, ion trap, time of flight, dan juga orbit trap. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang warna hijau itu performanya tinggi, sedangkan yang warna kuning itu medium, dan yang warna merah itu rendah. Resolusinya terdapat masing-masing kekurangan dan kelebihannya. Kalau saya umumnya menggunakan Orbitrap karena secara general itu bagus ya teman-teman dari segi resolusi. Nanti saya jelaskan kenapa resolusi ini penting, akurasi massa dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Lalu untuk MS pangkat N ini intinya untuk spektrum massanya meskipun agak kurang baik tapi masih kita dapat lakukan analisis gitu ya teman-teman. Intinya untuk setiap metode yang digunakan gitu ya, entah itu metabolomik atau di bidang lainnya itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Itu tergantung kita tujuan penelitiannya mau arahnya kemana, nanti kita gunakan metode tersebut gitu atau instrumen tersebut gitu ya teman-teman. Ini untuk secara dasarnya jadi ekstraksi tadi kita lewatkan terhadap sistem HPLC melalui kolom nanti terpisahkan senyawanya terus diionisasikan misalkan ini menggunakan ESI lalu melalui triple quadrupole ini mass analyzernya tentu nanti akan terdeteksi untuk metabolite dalam masa permuatannya tentu. Tentu nanti kita bisa lakukan identifikasi, kuantifikasi, dan analisis pathway. Ini untuk sebagai contoh nanti data yang akan ditampilkan dari LCMS terdiri atas 3 dimensi, teman-teman. Ada waktu, waktu di sebelah sini, waktu elusinya, lalu ada intensitas, intensitasnya di sini, lalu ada masa permuatannya, ini di sini masa permuatannya. Dalam LCMS data itu terdiri atas 3 dimensi dan 3 dimensi ini nanti kita bisa petakan menjadi beberapa data lainnya gitu. Seperti itu. Nah, berikut merupakan data lainnya. Misalkan ini yang diambil, yang daerah sini, ini 3 dimensi ya dari data LCMS. Yang dari sini antara massa permuatan dan juga intensitas itu nanti akan menjadi spektrum massanya. Spektrum massa ini bisa spektrum massa satu atau spektrum massa dua gitu, MSMS atau MS. MSMS biasanya dipakai untuk tandem atau yang mass analyzer-nya double. Kayak yang contoh sebelumnya, yang ini kan triple quadruple ini yang tandem gitu ya. Yang tandem. Nanti saya contohkan yang tandem atau yang tidak. Ini yang single ya, quadruple, time of flight maupun lainnya. Ini ada spektrum masanya. Lalu nanti dari yang sini antara massa permuatan dan juga intensitas waktu ini nanti akan menjadi total ion kromatogram. Lalu ketika intensitas ini bersejajar dengan yang lain dan itu akan menjadi penjumlahan dari intensitas terhadap waktu atau extracted ion kromatogram yang biasanya kita tampilkan di data jurnal itu adalah total ion kromatogram dan juga spektrum massa. Tapi ini biasanya nggak ditampilkan karena banyak untuk masing-masing biasa dibuat tabel gitu seperti metabolit ini yang terindikasinya fragmentasi apa saja sih. Oke, lalu hal-hal yang harus diperhatikan untuk analisis kromatografi ini adalah resolusi ya teman-teman. Usahakan resolusinya itu tinggi. Gitu. Seperti ini terpisahkan. Kalau seperti ini susah gitu untuk menganalisisnya peaknya tidak terpisahkan dengan baik. Sedangkan ini bagus gitu ya peaknya puncaknya gitu ya tinggi gitu ya. Lalu selain itu juga FWAM atau lebar dari kromatogramnya kita usahakan sekecil mungkin untuk resolusi yang tinggi tadi. Kalau misalkan kayak gini jelek gitu ya. Nanti biasanya untuk kromatogram yang bentuknya kayak gini kita lakukan dekompolusi, processing dekompolusi untuk memisahkan takutnya dalam satu puncak ini teridentifikasinya itu ada 2 senyawa atau lebih. Nanti kita lakukan dekompolusi. Tapi saya tidak akan lakukan prakteknya gitu ya teman-teman karena ini masih basic. Nanti mungkin kalau misalkan ada pertemuan lebih lanjut, kalau misalkan ada pertemuan lebih lanjut mungkin bisa dilakukan untuk prakteknya gitu. Ini lebar kromatogramnya dikecilkan gitu dan nanti akan dihasilkan
detektor MS-nya yang bagus juga gitu, intensitas maupun peaknya dan juga resolusinya juga tinggi. Oke. Lalu ini sebagai contoh, misalkan resolusinya 20, ini misalkan ya teman-teman, ini misalkan resolusinya 20 seperti dilihat, ini dalam satu peak yang ini ternyata bisa jadi ada 4 massa yang teridentifikasi gitu. Dan ketika kita resolusinya taikan atau instrumennya itu resolusinya yang baik, kita pakai yang HRMS misalkan, high resolution mass spectrometry, itu peaknya bisa jadi lebih bagus gitu ya teman. Ini terkandung ini momen idealnya gitu ya. Biasanya praktek gak kayak gini sih. Biasanya praktek gak kayak gini gitu. Tapi untuk yang high resolution mass spectrometry itu kelebihannya juga dia di belakang 4 koma gitu angkanya, angka masanya juga. Ini jadi akan berpengaruh ke akurasi massa. Nanti saya jelaskan akurasi massa yang baik itu seperti apa. Ini resolusinya yang rendah, terus ini untuk yang resolusinya baik gitu. Nah, untuk akurasi massa itu adalah presisi di mana massa yang terukur di dalam mass spektrometer gitu kan. Untuk akurasi massa ini biasanya kita lambangkan dalam ppm. Biasanya dalam jurnal-jurnal itu peneliti tergantung. Ada peneliti yang mensyaratkan senyawa yang teridentifikasi dari dia itu harus misalkan tidak boleh lebih dari 2 ppm, 5 ppm, atau 10 ppm. Biasanya saya itu memakainya 5 ppm gitu ya teman-teman, nggak lebih dari 5 ppm gitu mas error. Dan ini mas errornya itu direpresentasikan dalam ppm yang dimana rumusnya itu adalah masa sebenarnya gitu ya, masa sebenarnya atau calculated mass yang dihitung berdasarkan jurnal dan lainnya atau masa sebenarnya dari senyawa tersebut dikurangi dengan masa yang teridentifikasi dalam instrumen gitu ya teman-teman, dibagi dengan masa sebenarnya dikali dengan 10 pangkat 6. Nanti kita dapat dalam satuan ppm. Dan lalu ini tuh dapat berpengaruh terhadap akurasi dari kita mengidentifikasi senyawanya. Sebagai contoh, seperti ini teman-teman. Kenapa resolusi yang tinggi itu sangat diperlukan gitu. Ini calculated mass itu mass yang terhitung gitu ya secara literatur gitu atau yang benarnya gitu ya teman-teman. Dan ini adalah ketika kita menggunakan mass analyzer. Misalkan mass analyzer yang kita gunakan itu ternyata resolusinya rendah gitu. Hanya teridentifikasi massa seperti ini saja gitu, 32 gitu. 32 ini bisa bermacam-macam metabolit gitu. Ini bukan metabolit sih, senyawa gitu ya. Senyawa karena ada oksigen doang gitu. Senyawa seperti oksigen, metanol, N24S gitu ya teman-teman. Satu unsur gitu. Nyawaan kimia. Jadi saya sebutnya ini ada satu unsur doang soalnya. Oke, ada S juga. Dan ini calculated mass-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu apabila kita resolusinya naikkan gitu, menjadi 2 belakang angka koma itu lebih baik gitu ya teman-teman. Pendugaannya itu menjadi 2 senyawa. Dan bila misalkan kita resolusinya semakin tinggi lagi, maka kita bisa mendapatkan satu identifikasi senyawa yang lebih baik. Jadi semakin akurat masanya itu membuat hidup kita lebih baik gitu atau penelitian kita lebih mudah gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan LC-MS yang resolusinya seperti ini nih, wah pusing itu teman-teman, kayak nanti mengidentifikasi metabolitnya itu bingung gitu. Mana nih ini yang ini sama, yang ini sama, ke yang ini sama itu pusing gitu. Jadi disarankan untuk menggunakan yang resolusinya tinggi gitu. Oke, lalu kita coba untuk selanjutnya setelah tadi data LC-MS secara sekilas untuk pengolahan atau identifikasi senyawa tadi bisa dilakukan menggunakan beberapa software seperti Compound Discoverer, MZMine ini yang gratis, XTMS maupun MS Dial gitu. Lalu untuk proses identifikasi senyawa menggunakan MZMine itu kita mulai dari MZXML atau raw data, bisa apapun, raw data dari kromatogram juga bisa kita import satu-satu. Hmm, mohon maaf, setelah kita import satu-satu, kita lakukan MS peak detection atau deteksi dari spektrum masanya gitu. Nanti kita akan pilih intensitas berapa sih yang ingin kita identifikasi. Misalkan 10 pangkat 4. Maka yang di bawah 10 pangkat 4 itu nggak akan teridentifikasi gitu peaknya. Sudah dianggap sebagai noise gitu. Dan yang di atas 10 pangkat 4 itu dianggap sebagai analit gitu. Atau ya gitu, fragmentasi yang teridentifikasi gitu. Atau senyawa yang teridentifikasi. MS yang teridentifikasi. Lalu kita buat chromatogram building. Lalu kroma-kroma dekompolusi ini untuk memisahkan, misalkan ada satu peak ini ternyata bisa teridentifikasi 2 atau lebih 3 metabolit gitu, kita lakukan chromatogram decompolution.
lalu isotop grouping, jadi nanti kita isotopnya digrupkan masing-masing, jadi nanti biasanya nanti bakal ada tulisan di sini masanya berapa, yaitu isotopnya yang sudah digrupkan. Lalu apabila kita menganalisis sampelnya, misalkan terdapat beberapa ulangan, terus beberapa sampel spesies, atau yang gitu intinya multi sampel gitu ya, nanti kita lakukan alignment, yaitu adalah untuk eh, menggabungkan seluruh kromatogram gitu ya teman-teman. Total ion kromatogramnya. Karena ini radiation time sama intensity, ini total ion kromatogramnya kita gabungkan. Lalu kita MS raw filter yang termasuk tidak termasuk terhadap data itu kita buang gitu seperti ini yang mengganggu data. Lalu kita yang termasuk outlier kita buang. Lalu isotop filter untuk filter isotop mana yang termasuk ada isotop grouping tadi, yang enggak ada isotop groupingnya itu kita buang. Lalu kita gap filling. Gap filling ini apabila masih terdapat data yang belum teridentifikasi secara maksimal itu kita lakukan gap filling. Lalu terakhir dinormalisasi dan lalu divalidasi secara manual. Validasi secara manual nanti kita bakal tertampil gitu ya datanya seperti ini, mungkin metabolit satu, metabolit 2, metabolit 3, metabolit 4 gitu ya. Secara kasarnya gitu ya, belum saya bisa tunjukkan. Nanti kita bisa lihat tampilan kromatogramnya gitu ya. Eh, ya tampilan peaknya gitu maksud saya, tampilan peaknya mohon maaf. Tampilan peaknya seperti ini untuk masing-masing peaknya. Nanti kita bisa lihat mana peak yang kalau yang amburadul ini kayaknya ini bukan gitu ya teman-teman, kemungkinan bukan metabolit yang teridentifikasi. Lalu apabila peaknya rapi seperti ini berarti itu metabolitnya teridentifikasi. Lalu kita bisa setelah kita identifikasi secara manual mana saja yang eh, masuk ke dalam data kita untuk proses selanjutnya, itu kita nanti ubah lagi ke dalam CSV. Nanti bisa kita buka untuk Excel untuk analisis lebih lanjut. Misalkan untuk chemometrik dan lain sebagainya gitu ya. Atau untuk kuantitatifnya. Kalau yang targeted metabolomic. Lalu ini untuk pengolahan menggunakan MS dial sebenarnya kurang lebih sama saja gitu ya teman-teman. Data import, lalu lihat mana yang mau diidentifikasi dan lalu kita lakukan dekompolusi. Itu kan sebelum dekompolusi agak ribet gitu ya kelihatannya. Lalu kita lakukan dekompolusi dekompolusi untuk spektrumnya menjadi lebih baik, dan untuk yang di MS dial ini kita bisa bandingkan antara metabolit yang kita identifikasi dengan database yang ada gitu, database di internet secara langsung gitu ya di aplikasinya. Jadi terkait aplikasi juga terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya teman-teman. Bisa teman-teman pilih mungkin mana yang lebih cocok untuk yang nanti penelitian teman-teman lakukan di bidang metabolomi ini. Lalu ini adalah metabolomic library yang mungkin akan berguna untuk nanti kita mengidentifikasi senyawa seperti Kyoto Encyclopedia Gene and Genome, Metasin, PubChem, MBI, ChemSpider, HMDB, MassBlank, Matlin, MZCloud, dan juga lain sebagainya gitu ya. Masih banyak database bioinformatik yang kita bisa gunakan untuk analisis metabolomik gitu ya. Lalu untuk fragmentasi juga perlu diperhatikan gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakannya LC-MS, liquid chromatography mass spectrometry massa gitu, menurut saya belum bisa untuk identifikasi metabolite. Karena kenapa? Karena hanya satu massa saja yang bisa teridentifikasi gitu. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan tandem atau MS-MS itu kita mendapatkan fragmentasi gitu ya teman-teman. Kita melakukan fragmentasi dari senyawa tersebut, banyak massa yang teridentifikasi, lalu kita bisa lakukan fragmentasi nanti untuk senyawa ini dari awalnya misalkan kurkumin tadi terpotong di mana gitu ya, fragmentasinya gitu, terpotong di mana senyawanya. Itu bisa kita pastikan gitu. Kalau menggunakan tandem MS-MS ini. Dan untuk mengeceknya bagaimana gitu fragmentasi ini sebenarnya kalau misalkan senyawa yang teridentifikasinya itu relatif mudah gitu ya teman-teman, atau database-nya mudah ditemukan atau sudah dipelajari sebelumnya seperti kurkumin, kaemperol, terus apa lagi ya? Ya dan lain sebagainya gitu ya, flavonoid gitu kayak gitu. Itu lebih mudah untuk diidentifikasi atau spektrum masanya untuk library-nya itu bisa didapatkan. Tapi kalau misalkan untuk senyawa-senyawa yang baru gitu atau senyawa-senyawa yang istilahnya ribet atau susah untuk di studi itu biasanya kita harus fragmentasi sendiri gitu. Nah, di sini keahlian kimia organik memang diperlukan gitu ya untuk penelitian metabolisme ini. Secara manual gitu ya, fragmentasi secara manual. Secara manual sama sendiri gitu nanti terpotongnya gimana gitu. Dan nanti sebenarnya itu bisa jadi satu kuliah penuh sih untuk yang mass spectrometry ini untuk fragmentasi gitu karena ada ciri khas masing-masing gitu dalam pemotongannya. Saya juga bingung gitu ngejelasinnya kalau dalam waktu singkat gitu ya. Intinya
fragmentasi ini untuk mengecek apakah pemotongan senyawa tersebut memang benar-benar senyawa yang ingin kita identifikasi atau pendugaan yang teridentifikasi dari software gitu ya. Oke, lalu setelah kita mengidentifikasi senyawa tadi gitu ya, setelah masuk software, setelah kita confirm gitu ya, spektrum massa satu mau MS1 maupun MSMS-nya atau fragmentasinya, itu selanjutnya kita bisa lakukan untuk data analisis chemometrik gitu, atau analisis multivariat lah istilahnya. Jadi data LC-MS, GC-MS, NMR, FTIR, itu kita datanya analisis, bisa melalui analisis diskriminan, eh, pohon analisis atau enggak machine learning gitu. Nanti kita bisa dapatkan resultnya dan kita bisa ambil kesimpulan dari penelitian kita. Nah, ini kita mohon maaf ya, maksudnya saya akan menjelaskan satu saja, mungkinnya satu dari salah satu eh, model chemometrik yang bisa dibuat gitu karena banyak gitu. PCA, heatmap, HCA, PLS, PLSDA, OPLS, OPLSDA. Ini saya jelaskan yang paling sederhana saja karena waktu juga yaitu prinsipal komponen analisis. Nanti untuk yang lainnya mungkin di depan gitu ya terkait dengan aplikasinya di penelitian saya. PCI ini berguna untuk mereduksi data. Jadi kan seperti yang kita ketahui dalam analisis LC-MS ini nanti kita akan menghasilkan ribuan data metabolite, ribuan data intensitas gitu teman-teman. Bahkan bisa jadi puluhan ribu gitu, atau ratusan ribu kalau sampelnya sangat banyak gitu ya. Nah, PCI ini bisa berfungsi untuk mereduksi data tersebut dan mengekstrak informasi yang penting yang atau yang ingin kita ketahui gitu. Misalkan kita ingin membedakan antara tadilah paling gampang geografi gitu. Metabolit antara tanaman di Bogor sama di Bandung kayak gimana sih gitu. Nah, kalau misalkan dalam intensitas Excel biasa gitu ya dalam bentuk angka-angka kan pusing gitu ya ngelihatnya. Makanya kita buat model gitu. Salah satunya yaitu principal component analysis. Sebenarnya banyak cara lain gitu yang bisa dilakukan. Ini salah satunya saja seperti itu. Jadi PCI digunakan untuk mengkorelasikan gitu ya. Ini untuk matematiknya saya nggak terlalu mention gitu kan saya bukan orang matematik gitu. Nah, lalu ini sebagai contoh gitu ya teman-teman nanti PCI akan tertampil seperti ini. Misalkan ini wavelength. Misalkan ini bilangan gelombang gitu ya. Misalkan ini bilangan misalkan ya ini mah misalkan ini bilangan gelombang dan ini adalah wavelength-nya gitu ya, wavelength-nya. Misalkan seperti itu atau enggak intensitas atau enggak suatu data spektrum lah gitu ya spektrum kimia gitu. Nah misalkan datanya kita dapat seperti ini untuk senyawa A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M untuk panjang gelombang 300 itu kita dapat 16, 15 dan angka-angka lainnya gitu ya teman-teman. Nah nanti ini angka-angka ini akan menjadi titik yang paling dekat misalkan ini nih G sama K. G sama K kan dekat. Coba kita lihat data G sama K. G G ini lihat G sama K, G sama K, G sama K, mana G sama K? G sama K 17, 18, 62, 63, 68, 68 sama 28, 29. Kan mirip ya teman-teman. Maka data yang mirip ini kita akan plotkan menjadi sini ke sini gitu ya teman-teman. Menjadi yang sama gitu, yang berdekatan gitu. Saya nggak akan jelaskan proses matematiknya gitu ya karena panjang gitu sampai matriks ya Eugen value, Eugen vector gitu dan lain sebagainya itu nggak akan saya jelaskan gitu proses menjadi PCA-nya kayak gimana. Yang pasti nanti data yang mirip itu akan terkelompok gitu ya teman-teman akan terkelompok dan data yang nggak mirip itu akan jauh kan kalau misalkan kita lihat kayak gini doang tabel kan pusing gitu ya mana data yang mirip makanya kita buat PCA gitu seperti ini agak lebih sederhana apalagi kalau ribuan dan puluhan ribu gitu ya makin pusing tuh mata menjelimet gitu. Oke, ini sebagai contoh, misalkan kita ingin membedakan tiga sampel tanaman dari dua daerah berbeda gitu, teman-teman. Ternyata bisa terbedakan gitu ya. Ini senyawa yang teridentifikasi, ini toh kromatogramnya, lalu setelah di PCA kan ternyata terbedakan antara yang Bandung Barat dan juga Bogor. Ini misalkan yang sampel tanaman satu gitu ya. Ini nih ada ininya, saya nggak tahu ini apa gitu ya. Ini saya ambil dari internet aja sumbernya gitu. Lalu dari salah satu jurnal dosen saya gitu dari internet. Lalu ini similar data analysis ini untuk penampilan datanya gitu ini untuk penampilan datanya nanti bagaimana. Ini bisa masa yang teridentifikasi, terus bisa retention time di yang sebelah kolom yang sini, ini yang untuk yang kolom horizontal. Untuk kolom yang horizontal kita bisa isi metabolite-nya, mau nama metabolite, waktu retensi, atau kode yang teman-teman suka itu bebas gitu ya. Untuk yang horizontal ini. Sedangkan yang vertikal itu bisa kita isi dengan masanya.
Lalu untuk kolom tengah-tengahnya itu bisa diisi dengan intensitas atau luas area gitu teman-teman. Atau bisa dibalik juga nggak apa-apa sih sebenarnya, terserah teman-teman gitu mau gimana bentukannya gitu. Analisis statistika multivariat ini. Nah, lalu seperti itu gitu ya. Nanti kita bakal langsung ke aplikasinya gitu ya, teman-teman. Nanti ini setelah diolah seperti ini, datanya kita bisa langsung masukkan ke aplikasi gitu. Ke aplikasi seperti Excalibur atau yang gratis, Metabo Analysis gitu, Orange dan lain sebagainya gitu ya. Untuk praktek tidak saya lakukan di sini. Tapi gambaran nanti datanya akan dibuat seperti ini lalu di-insert gitu ya, teman-teman kayak ini. Atau kode sampelnya, biasanya ada sampel juga di sini, ada kode sampel dan retention time gitu. Tergantung ini untuk tabelnya mau kayak gimana. Lalu ini untuk salah satu aplikasinya, di sini saya mencoba untuk melihat perubahan metabolite dari salah satu tanaman hebar, yaitu Justicia gandarusa atau gandarusa, berdasarkan perlakuan budidaya tanaman yang berbeda, yaitu berdasarkan dosis pupuk nitrogen yang berbeda, serta juga kapasitas antioksidannya. Jadi pertama-tama saya lakukan kultivasi atau budidaya terlebih dahulu dengan dosis pupuk nitrogen yang berbeda tadi, dan juga sampel preparation untuk waktu panennya semuanya 4 bulan gitu dalam waktu yang sama. Lalu dilakukan ekstraksi menggunakan maserasi, ditentukan antioksidannya, aktivitas antioksidannya menggunakan DPPH, ABTS PRAP dan juga KUPRAP. Lalu melakukan identifikasi metabolitnya menggunakan ultra high performance liquid chromatography quadrupole orbitrap. Nah, ini MSMS ya, karena ini tandem. Ini ada dua mass analyzer, quadrupole dan orbitrap. Lalu juga menggunakan yang resolusinya tinggi, high resolution mass spectrometry gitu ya teman-teman. Lalu data analisis untuk chemometricnya digunakan PCA dan juga heatmap. Ini data yang ditampilkan. Ini salah satu publikasi yang baru accepted tapi belum publish jurnalnya. Jadi saya belum bisa tampilkan jurnalnya. Mungkin nanti, ya nanti sih kalau udah publish ininya baru accepted. Oke, ini untuk hasilnya. Jadi berdasarkan dosis pupuk nitrogen yang berbeda, terlihat bahwasannya nitrogen 0 sampai 180 ternyata tidak mengalami peningkatan yang signifikan gitu dari sisi bobot panen. Sedangkan pada bobot panen 270 kg per hektar itu bobotnya yang paling tinggi. Lalu dari segi kapasitas antioksidan dengan 4 metode berbeda, ternyata tidak berbedanya teman-teman, atau artinya adalah ternyata dosis pupuk nitrogen berbeda itu tidak mempengaruhi kapasitas antioksidan dari ganda rusa ini dengan perlakuan dosis pupuk nitrogen yang berbeda tadi. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi metabolit yang berperan sebagai antioksidannya itu tidak terpengaruhi gitu oleh dosis pupuk nitrogen yang berbeda ini. Tapi bisa jadi mungkin aktivitas yang lain mungkin gitu ya, mungkin anti kanker kah, anti diabetes kah, anti inflamasi kah atau lainnya. Karena di sini saya hanya mengecek antioksidan saja gitu. Lalu ini sebagai contoh kromatogram yang teridentifikasinya, saya menggunakan dua ionisasi yang berbeda agar metabolit yang teridentifikasinya lebih luas. Jadi dalam satu instrumen itu kita bisa lakukan analisis dua, ionisasi positif maupun ionisasi negatif. Yaitu dia mau membentuk ion positif atau dia mau membentuk ion negatif. Kenapa saya lakukan dua? Karena ada senyawa yang cenderung membentuk ion positif dan ada senyawa yang cenderung membentuk ion negatif. Sebagai butiknya ini hasilnya berbeda gitu antara ionisasi positif dengan ionisasi negatif. Sama-sama di waktu retensi 10,2 teridentifikasi gendarusin A. Teridentifikasi gendarusin A yang merupakan senyawa utama dalam Justicia gendarusa gitu ya teman-teman. Lalu dan waktu retensi 10,2 ini juga sama dengan jurnal sebelumnya dari Ratia et al. 2019 yang teridentifikasi pada waktu retensi 10,2 sekian juga. Jadi sudah tervalidasi gitu ya. Nah, lalu identifikasi metabolit yang teridentifikasi itu ada fenolik, flavonoid, lignan, kumarin, quinon, terpenoid, asam lemak, alkaloid, maupun metabolit lainnya. Ada 30 metabolit yang teridentifikasi di ionisasi positif, dan ada 18 metabolit yang teridentifikasi di ionisasi negatif. Ini persebaran metabolitnya saya buat seperti ini. Ternyata ada metabolit-metabolit yang unik dalam dosis pupuk nitrogen yang berbeda. Seperti dalam dosis 90 itu ada satu metabolit, dosis 0 itu ada dua metabolit. Ini sekitar 6,7% dari 30 metabolit tadi ya teman-teman. Ini di sini persentasenya, persentase berapa sih metabolit yang ada di sini. Terus ini jumlahnya ada berapa. Dan yang di semua dosis pupuk nitrogen itu ada 13 metabolit dengan persentasenya 43,43%. Lalu ini untuk yang ionisasi negatif. Yang ionisasi negatif biasanya lebih sedikit gitu. Karena ini peaknya secara nggak langsung lebih banyak meskipun kayak gini gitu. Ini dan ini meskipun high resolution tapi peaknya nggak selalu bagus gitu ya teman-teman. Padahal ini udah dioptimasi gitu. Sudah berjuang semaksimal mungkin tapi ya
buat dapet yang peak yang bagus, yang tinggi-tinggi itu memang sulit gitu. Jadi tantangan juga. Lalu untuk PCA-nya dapat dilihat bahwasannya kalau misalkan berdasarkan PCA itu tidak terbedakan secara baik gitu ya, atau tidak ada bedanya gitu ya metabolitnya antara dosis 0, 180, 90 maupun 270. Intinya dosis bubuk nitrogen yang berbeda. Tapi secara PCA ini, PC1 dan PC2-nya melebihi 70%, yang berarti modelnya bisa dikatakan baik gitu ya. Nah, karena berdasarkan PCA tidak bisa diraih kesimpulan gitu ya, bagaimana perubahan metabolitnya, maka saya gunakan heat map gitu teman-teman. Tidak bisa diraih kesimpulan, saya gunakan heat map, dan waktu menggunakan heat map saya menggunakan intensitasnya, dan terlihat bahwasannya ini konsentrasi relatif ya, karena seperti yang tadi saya bilang ini untargeted metabolomics atau yang metabolite profiling gitu ya teman-teman, yang dimana ini semi kuantitatif. Jadi ini konsentrasinya bukanlah konsentrasi sebenarnya tapi konsentrasi relatif. Bisa dilihat dengan penambahan dosis pupuk nitrogen 90 kg per hektar, terdapat metabolit yang memiliki peningkatan konsentrasi. Lalu apabila ditaikkan lagi menjadi 180 kg per hektar, ternyata ada beberapa metabolit yang turun, tapi ada beberapa metabolit yang naik. Dan apabila kita taikkan lagi, ini juga sama ya, yang negatif juga ini saya yang positif yang dicontohkannya. Ketika 270 kg per hektar, ternyata metabolitnya pada turun konsentrasinya. Nah, ini relevan sama yang tadi, yang bobot massa ini. Jadi ketika dia memproduksi metabolit sekunder, ternyata bobot massanya tidak bertambah. Sedangkan ketika dia tidak lagi memproduksi metabolit sekunder atau lebih sedikit, itu bobot massanya itu bertambah gitu ya teman-teman. Nah, dari kesimpulan ini berarti untuk konsentrasi metabolit itu lebih tinggi di 90 dan 180 gitu ya, dibandingkan dengan 270. Lalu dari sini ini penelitian ini didanai oleh Dexa Group gitu ya, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Jadi untuk aplikasinya ini tergantung dari pemakaian pribadi. Kita mau dapetin bobot panen yang tinggi atau metabolit yang tinggi gitu. Apabila kita ingin metabolit yang tinggi, misalkan gendarusin A dan gendarusin B ini bisa bermanfaat sebagai antioksidan, terus juga kontrasepsi pria gitu ya, juga anti ACP kalau dalam jurnal-jurnal itu, maka kita cukup gak usah nanam banyak-banyak, cukup tambah aja konsentrasi nitrogennya menjadi 90 kg per hektar. Udah tuh beres. Jadi lebih tinggi tuh konsentrasi gendarusinanya. Tentu saja ini tetap harus kita hitung gitu ya, secara eksaknya itu berapa gitu ya, menggunakan standar dari gendarusinanya gitu. Karena ini hanya secara semi kuantitatif gitu ya, seperti itu. Nah, itu salah satu manfaatnya gitu ya dalam bidang pertanian gitu. Jadi kita bisa tahu gitu untuk mengoptimalkan dosis berapa sih pupuk nitrogen yang harus kita ambil kalau misalkan mau metabolit ini. Misalkan kita maunya juniperic acid, ini bisa jadi anti kanker nih kalau dalam jurnal itu. Berarti pakainya yang dosis 180 kg per hektar gitu. Itu tergantung pemakaian kita maunya gimana. Atau maunya bobot panennya aja yang tinggi, ya udah yang 270 kg per hektar gitu. Tapi metabolit sekundernya sedikit gitu kayak gitu. Tergantung mau dipakai oleh industri herbal atau bagaimana. Jadi bisa multi applicable gitu. Lalu ini saya mencoba untuk mengidentifikasi senyawa antioksidan dari praksi Gandarusa, dari Gandarusa lagi, menggunakan USP LCK Orbit Raphael RMS. Ini juga udah accepted tapi belum publish. Menggunakan metabolomics, dan satu lagi menggunakan salah satu pendekatan bioinformatik, yaitu density functional theory atau teori kerapatan densitas, atau ya salah satu pendekatan bioinformatik atau kimia komputasi lah ya gitu kayak gitu. Nah, berdasarkan ini lebih terbedakan gitu ya antioksidannya, berbeda nyata gitu, bisa terlihat ini angka yang beda-bedanya. Mohon maaf ini saya sampaikan kecil aja, takutnya waktu udah terbatas, saya kurang tahu ini udah berapa menit gitu ya. Takutnya terbatas, jadi saya buat dalam satu slide saja untuk yang ini. Antioksidannya seperti ini, lalu kromatogramnya ini peaknya lebih bagus gitu ya teman-teman, dan sama gitu ya antara ekstrak dan praksi ini dalam menit 10,2 itu saya teridentifikasi senyawa utama dari Gandarusa yaitu Gandarusin A. Lalu kita lakukan PCA, kalau ini kan praksi itu kan berdasarkan kepolaran yang berbeda gitu ya, metabolit terpisahkannya. Jadi lebih jelas gitu PCA-nya, berbeda sama dosis pupuk nitrogen yang tadi gitu PCA-nya. Ini lebih baik gitu. Ini yang non polar, ini yang semi polar, dan ini yang polar gitu. Lebih bagus. Lalu ketika heat map-nya kita terlihat gitu, berdasarkan kepolaran sudah terbedakan nih konsentrasi metabolit. Yang etil asetat semi polar di sini, non polar semua ini ya, asam lemak semua ini ya, non polar, terus ini butanol yang sangat polar gitu. Nah, lalu setelah dari metabolit ini gitu ya, kita petakan gitu buat lihat perbedaan tadi gitu ya, di
perbedaan grup sampel gitu, kita lakukan identifikasi untuk metabolit yang aktif itu apa sih gitu. Metabolit yang aktif itu apa gitu. Sebagai antioksidan itu kita lakukan OPLSDA, kita range kapasitas antioksidannya dari yang tinggi ke rendah, terus kita dapatkan bahwasannya yang aktif itu ternyata apa ya, etil asetat sama butanol gitu ya. Dan yang tinggi emang etil asetat dan butanol gitu ya, etil asetat dan butanol. Lalu nanti metabolit yang aktifnya itu terlihat dari sini, dari spot. Ini OPLSDA, lalu ini secara sekilas aja teman-teman saya ngejelasin kita spot yang di sini yang aktifnya, lalu juga terdapat senyawa unknown. Ini saya nggak dapatkan, tapi dalam beberapa praksi, terutama praksi etil asetat, itu terdapat senyawa unknown yang berpotensial untuk kita isolasi lebih lanjut untuk menentukan strukturnya itu seperti apa gitu. Dan untuk memvalidasi hasil metabolomik ini bisa dilakukan docking biasanya ya, molekular docking, molekular dynamics, farmakologi, dan lain sebagainya gitu pendekatan bioinformatik bisa kita lakukan. Cuman karena saya antioksidan gitu ya teman-teman, antioksidan yang menggunakan DPPH, ABTS, PRAP, dan KUPRA kan kurang representatif gitu ya kalau misalkan molekular docking gitu ya, ke enzim gitu itu enggak relevan gitu. Makanya saya menggunakan density functional theory yang dimana ini menganalisis eh, HOMO dan LUMO atau higher occupied molecular orbital sama lower unoccupied molecular orbital dari suatu molekul untuk melihat molekul mana sih yang mudah melepaskan elektron gitu untuk berinteraksi dengan gitu, seperti itu. Dan ternyata itu dilihat dari energy gap-nya yang di sini. Dan ternyata yang terbaik itu gendarusin A. Yang terbaik itu gendarusin A dan itu lebih baik dari standar yang digunakan atau pembanding yang digunakan yaitu prolog. Jadi bisa ditemukan antioksidan yang terbaik gitu ya, best antioksidan metabolite dari senyawa ini dan juga neopotensial unknown dari antioksidan metabolite atau uh, metabolite unknown gitu. Dari sini juga ada yang hasil unknown gitu, nggak saya tunjukin unknown unknown metabolite yang nanti bisa diisolasi untuk orang organik gitu ya gitu, orang kimia organik gitu. Oke, dan ini publikasi lainnya nggak saya sampaikan, takutnya waktunya ini udah jam berapa sih? 19.57. Ini untuk yang dua jurnal lainnya, ada profiling metabolites through chemometric analysis in orthosimilari status extract as alpha glucosidase inhibitory activity and in silico molecular docking. Nah, karena ini targetnya alpha glucosidase, jadi kita bisa melakukan molecular docking gitu karena lebih relevan gitu ya. Sedangkan tadi antioksidan kan nggak relevan gitu. Makanya menggunakan density functional theory gitu teman-teman. Yang ini juga sama, cuman ini nggak menggunakan OPLDA tapi cukup pakai IS saja gitu untuk mengidentifikasi senyawa aktifnya. Kalau misalkan masih pengen lebih tahu lebih lanjut terkait penelitian ini mungkin bisa kita tanya jawab aja kali ya. Bisa jadi gitu. Lalu untuk ini berdasarkan pelarut yang berbeda gitu, pelarut ekstraksi yang berbeda gitu. Perbedaan metabolitnya bagaimana seperti itu. Lalu untuk ke depan tantangan dari plant omics gitu atau plant metabolomics ini yang termasuk juga merupakan riset disertasi saya nanti itu saya nanti akan fokus ke multiomics gitu. Jadi mulai menggunakan plan multiomics yang gimana nanti akan menggunakan integrasi antara genomics, transkriptomics, proteomics, kurang tahu sih ya gimana nanti. Yang pasti genomics, transkriptomics, dan metabolomics akan saya coba integrasikan gitu untuk menjadi suatu penelitian. Untuk penelitiannya nanti disertasinya kerjasama juga antara 4 negara berbeda, yaitu Korea Selatan, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Vietnam gitu, bersama dengan 3 PhD lainnya gitu yang dari negara tersebut gitu. Ya. Nanti dari medicinal plant in ASEAN gitu ya teman-teman untuk hasilnya gitu. Nah itu mungkin untuk kedepannya gitu terkait penelitian metabolisme ini menarik gitu. Kalau misalkan kita menganalisisnya secara komprehensif gitu. Misalkan nih tadi kan saya budidaya tanaman tanaman dosis pupuk nitrogen berbeda. Kalau misalkan memakai transkriptomi, kita bisa tahu tuh gen apa yang berperan buat produksi metabolit ini menjadi lebih tinggi gitu atau dan lain sebagainya. Gitu. Intinya bisa banyak hal gitu dan ini benar-benar sangat menarik gitu untuk yang penelitian. Seperti itu aja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ada salah kata dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Mas Faisal atas penyampaian materi yang luar biasa.
Nih, to be honest, saya belum apa ya, belum bukan dari background biochemistry ya, meskipun saya backgroundnya itu agriculture, tapi saya tuh bisa paham itu ya karena wah ini banyak ilustrasi dan juga penyampaiannya juga bagus sekali dari Mas Faizal gitu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini ada yang disampaikan terkait ICOBIOS 2024. Mohon untuk dibantu ya tim untuk share screen ICOBIOS untuk share screen tentang info ICOBIOS. Jadi seperti yang sudah tertera di poster ya, bahwa event ini, bahwa webinar pada hari ini, pada malam hari ini merupakan pre-event dari ICOBIOS 2024, ICOBIOS XOBC 2024, yang mana ICOBIOS ini merupakan international conference yang diadakan oleh Universitas Brawijaya, lebih tepatnya oleh Biosistem Universitas Brawijaya. Dan di sini untuk ICOBIOS 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 September 2024. Bisa di-scroll ke bawah. Ya, di sini juga ada beberapa konsepnya ini juga kami buat semacam kompetisi. Jadi nanti di sini Bapak dan Ibu sekalian yang atau teman-teman sekalian yang ingin mengikuti ICOBES 2024 nanti juga akan berkesempatan secara langsung itu untuk ikut lombanya karena nanti akan kami bundling sekaligus dengan lombanya. Jadi nanti ada beberapa kategori, itu ada kategori mahasiswa, terus juga nanti ada kategori researcher, or lecturers, jadi nanti ada kategori high school student gitu juga. Dan untuk eh, subtemanya bisa scroll ke atas ya subtemanya, minta tolong. Nah, untuk subtemanya sendiri itu ada beberapa, ada dari bacteriology, ekologi and conservation, and then health and pharmacy, terus juga ada plant science, ada zoology, microbiology, bioinformatics, terus juga ada biology education, terus juga geser ke bawah dikit. Nah, ini juga ada nanobioscience juga ya, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu, jadi semuanya itu masih ada dalam satu lingkup ilmu biologi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian yang punya paper terbaik, yang punya best paper, silahkan uh, disubmit untuk mengikuti EcoBase 2024. Karena untuk EcoBase SOBC ini cukup submit eh, abstrak saja dan ini sudah pasti accepted ya, harus nanti langsung masuk ke sesi presentasi karena dan nanti mungkin ada beberapa review terkait abstraknya saja gitu, tapi nanti Bapak dan Ibu sekalian nanti sudah bisa langsung masuk ke sesi presentasi itu, jadi eh, bisa langsung pas dipastikan ikut nanti untuk parallel sessionnya gitu. Dan juga nanti di sini ada beberapa keynote speaker juga ya, ada dari Amerika, dari National Lawrence Berkeley, itu juga ada dari Malaysia, University Putra Malaysia, dan juga ada dari India. Geser dikit lagi, ada dari BRIN juga, terus ada dari ICE India, dan juga dari ada juga dari uh, Universitas Brawijaya seperti itu. Baik, terima kasih bisa di stop share screen. Baik, kita selanjutnya bisa masuk langsung ke sesi tanya jawab ya. Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau juga bisa bertanya via kolom chat ya. Jika apa ya, jika tidak proper untuk bertanya secara langsung seperti itu. Baik, silakan untuk raise hand Bapak dan Ibu. Oke, sambil menunggu ya Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya secara langsung, di sini saya ingin bertanya nih ke Mas Faizal. Tadi kan sempat disinggung terkait kita tuh bisa menggunakan apa ya terkait analisis metabolomik ini untuk memperkirakan kira-kira dosis pupuk yang sesuai itu nanti gimana gitu ya. Nah, kalau yang saya pahami itu kita mungkin bisa menggunakan itu kalau misalnya kita menggunakan pupuk tunggal ya kayak gitu. Jadi misalnya nitrogen doang atau fosfor doang atau kalium doang. Tapi kalau misalnya kita di sini menggunakan pupuk organik itu kira-kira tetap bisa capable atau tetap bisa tetap possible atau tidak ya karena trennya saat ini kita kan back to nature tuh. Nah, tuh back to nature sendiri kita kan eh, kayaknya kurang apa ya kurang aja loh misalnya kita kalau pakai pupuk kimia. Nah, sedangkan pupuk tunggal sendiri itu pupuk sintetis dan pupuk kimia. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pupuk organik dalam penelitian kita dan kita ingin berkonsentrasi untuk meningkatkan senyawa metabolit di suatu tanaman itu, kira-kira tuh bisa atau enggak ya, Mas? Gitu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Kalau terkait pupuk organik ada juga di lab kami yang menggunakan pupuk organik gitu untuk budidaya tanaman berbeda yaitu pupuk kandang sapi gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk pupuk ini kan kita nggak tahu gitu konsentrasi metabolit. Maksudnya tuh konsentrasi senyawa yang ada di dalamnya itu gimana gitu ya kayak unsur P, K, karbon dan lain sebagainya gitu ya kita nggak tahu gitu pastinya berapa gitu ya. Nah kalau misalkan kayak gitu kita lakukan analisis terlebih dahulu terhadap kandungannya itu berapa saja gitu berapa persen. Kenapa perlu dilakukan ini? Karena ini berperan terhadap penelitian selanjutnya gitu. Apabila nanti ada yang ingin menggunakan penelitian ini kan kita udah tahu misalkan yang optimal berapa kilogram per hektar dan ternyata berapa kilogram per hektar itu konsentrasi NPK-nya misalkan sekian 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 sekian. Sedangkan ketika kita pakai pupuk kandang sapi yang berbeda atau pupuk organik berbeda kan bisa jadi NPK-nya kan berbeda lagi gitu ya konsentrasinya. Jadi nanti bisa menyesuaikan lagi konsentrasinya dengan yang sudah penelitiannya dilakukan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi tetap applicable sih menurut saya. Baik. Oh, baik, Mas. Jadi memang kita harus analisis dulu ya terkait kontennya seperti apa, Ya, terus kalau nanti. saya kan pakai pupuk urea, jadi udah ada gitu, udah jelas gitu, berapa kandungan N-nya gitu, berapa persen gitu dari urea ini. Berarti memang benar-benar harus analisis dulu nih kandungan kontennya berapa gitu ya Mas di awal gitu ya sebelum kita lanjut untuk ini ya untuk analisisnya, untuk aplikasi dan analisisnya juga nanti kan gitu ya Mas. Ya, supaya lebih jelas gitu, Ya, baik. kandungan konsentrasi unsur haranya. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Zainur ya. Apakah bisa analisis metabolisme digunakan untuk membandingkan metabolisme sekunder dari spesies budidaya dengan liar, misalnya perbandingan metabolisme sekunder pandan liar dengan pandan budidaya? Jika memungkinkan, instrumen apa yang sesuai digunakan? Gitu, Mas. Ya, baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang disampaikan gitu ya. Kalau misalkan terkait dengan spesies budidaya dengan liar itu tentu saja bisa gitu ya teman-teman. Tapi untuk lingkup liarnya ini harus dipastikan gitu. Maksudnya misalkan daerahnya itu daerah Gunung Putri gitu seperti itu daerah Gunung Putri untuk rumput liar. Misalnya apa sih ini? Pandan liar daerah Gunung Putri gitu misalkan. Lalu untuk budidayanya misalkan dilakukan di kebun mana gitu seperti itu harus dijelaskan dengan jelas, terus lingkup areanya juga gimana. Kan biasanya kalau dalam penelitian agriculture itu kan ada GPS-nya gitu ya, kayak letak daerahnya di mana saja gitu. Itu harus dijelaskan gitu supaya oh ini letak penelitian yang liar tuh segini, terus budidaya tuh segini dengan perlakuan ini terus waktu panen segini sebenarnya agak nggak bisa dikontrol tapi kan karena definisinya liar yang berarti kan definisi liar ini acak gitu ya ya secara nggak langsung kita menvariabelkannya liar saja gitu. Paham nggak sih maksudnya? Jadi maksudnya tuh ya udah yang itu mah liar, liar saja gitu tanpa mempedulikan ini panennya berapa bulan dan ini kan kita nggak tahu gitu. Itu di luar kontrol dari kita gitu karena statusnya liar gitu. Yang pasti kita ingin membandingkan misalkan spesies pandan liar di daerah Gunung Putri dengan yang dibudidayakan gitu, yang pakai pupuk dan lain-lain, yang di care gitu, itu metabolitnya beda atau sama itu bisa gitu. Itu applicable juga. Juga memungkinkan instrumen apa yang sesuai. Kalau menurut saya sih kalau metabolit ya liquid chromatografi gitu, mass spektrometri, tapi yang tandem gitu ya, tentu saja yang MS1 sama MSMS. Tapi kalau misalkan pengen lebih advance lagi gitu ya, bisa menggunakan LC-MS NMR gitu, tapi kayaknya di Indonesia mungkin itu di luar negeri ya. LC-NMR gitu. LC-NMR juga nggak tahu juga ya gitu, yang lebih advance gitu karena ya kita belum terlalu advance gitu ya di bidang mix gitu ya, masih baru gitu ya. Kalau di luar mah memang sudah advance, jadi ya kita gunakan instrumen yang seadanya saja gitu seperti itu. Kalau saya sih LCMS sih, tapi ya harus yang tandem ya. Kalau misalkan FTIR juga nggak bisa sih, soalnya itu kan fingerprint ya Bu. Nggak bisa kalau untuk metabolit sekunder ya. Berarti paling LCMS MS saja menurut saya. Baik, begitu mungkin jawabannya. Terima kasih. Baik, mungkin dari Ba- Bapak Ahmad Zainur ada feedback atau ada yang ingin didiskusikan lagi atau sudah cukup? Ya, bagaimana jika berbeda spesies? Oh, ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, Bagaimana jika berbeda spesies namun dalam satu genus? Oke, itu penelitian yang saya lakukan nanti, tapi dari berbeda 4 negara yang berbeda gitu ya, teman-teman. Nanti saya akan menganalisis spesies dalam satu genus, tapi berbeda spesies dan juga berbeda daerah, 4 negara. Jadi applicable juga kalau kayak gitu juga. Nanti spesies spesies.
Kalau Mohon misalkan maaf Mas, PCA-nya mau suaranya dibuat dalam satu agak jenis juga potong-potong bisa tadi gitu. Mas. Jelas tidak suaranya? Halo? Udah. Bisa diulang lagi Mas tadi Mas. Mulai Oh, oke. dari yang partner. Jadi, oh bentar ke ini. Ini lagi, nah bagaimana jika berbeda spesies namun dalam satu jenis, ya intinya bisa gitu ya, mau teman-teman satu family gitu terdiri dari beberapa jenis juga bisa gitu, gimana kemampuan penelitiannya gimana gitu, lalu nanti menyusun modelnya mau kayak gimana, mau per genus kah, mau per spesies kah, nanti gitu ya, kayak tadi kan Bogor Barat terus Bandung, nanti mau spesies misalkan Justicia gendarusa, Justicia penolindi, Justicia ini bisa gitu, atau mungkin mau genus misalkan antara family gitu, Justicia terus apa ini saya ngasal ya, saya nggak tahu bukan anak botani. Justicia misalkan adenostema, misalkan kurkuma, misalkan kayak gitu. Terus juga kalau misalkan satu family di PCA-nya berarti Aracaceae misalkan, Apicaceae gitu, kayak gitu itu juga bisa, jadi applicable ya. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita langsung eh, beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Bapak Riko Irwanto. Untuk menemukan senyawa marker atau khas dari tumbuhan yang belum banyak referensi senyawanya, metode apa yang paling baik digunakan dan alat apa yang sebaiknya digunakan? Orbitrap ataukah quad, quadrupole. Satu lagi untuk PCA, ya PCA mungkin Mas Faisal punya website yang paling prefer untuk digunakan dibandingkan website lain. Apakah MetaboAnalysis kah yang terbaik atau aplikasi lain? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya gitu ya, sangat bagus sekali gitu ya, senyawa marker khas dari tumbuhan yang belum banyak referensinya gitu. Itu seperti penelitian saya gitu yang mengidentifikasi senyawa antioksidan gitu. Dan ternyata yang aktif ada yang unknown gitu, yang susah buat cari fragmentasinya gitu. Nah, itu kalau misalkan kita dan itu kebetulan waktu dimodelkan gitu ya di PCA atau lainnya gitu ya, ternyata itu merupakan markernya gitu. Mau nggak mau selanjutnya isolasi buat nentuin struktur senyawanya harus pakai semua instrumen gitu, NMR, LCMS, FTIR, UV dan lainnya gitu. Benar-benar harus nentuin struktur eksaknya gitu. Barangkali ternyata markernya itu bisa jadi sebuah novelty yang baru gitu, bahkan senyawa baru. Nanti kita bisa masukin ke PubChem gitu bahkan gitu ya, kayak gitu. Itu bisa jadi suatu hal yang kebaruan gitu kalau misalkan kita nemu senyawa yang benar-benar unik gitu ya. Lalu apakah baiknya pakai orbitrap ataukah quadruple? Baiknya saya double yang tadi, tetap fragmentasinya pakai MSMS gitu ya, tandem model. Jadi quadruple orbitrap, triple quadruple. Sebenarnya itu preparean masing-masing sih maunya kayak gimana, kan tadi ada karakteristiknya gitu ya di tabel, ada yang akurasi masanya yang tinggi, ada yang resolusinya yang tinggi, atau ada yang apa-apanya gitu tadi yang tinggi gitu ya, tinggi atau rendah atau mediumnya gitu kemampuannya, itu ke preparean masing-masing, tapi saya lebih ke prepare quadruple orbitrap gitu ya, seperti itu. Saya lebih prepare quadruple orbitrap karena yang tadi disampaikan dalam tabel, kalau orbitrap itu cenderung semuanya tinggi gitu ya, kecuali yang MS pangkat N tadi yang rendah gitu ya. Soalnya yang lain ya sebenarnya prepare yang mana sih gitu, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing, nggak ada yang perfect gitu sih sebenarnya. Satu lagi lalu PCA. Ya, metaboanalis. Soalnya kalau yang lain berbayar gitu ya, seperti itu. Kalau yang lain berbayar kayak Excalibur, Orange, Orange tidak berbayar gitu. Orange tidak berbayar. Cuman menurut saya yang paling user friendly gitu ya, itu adalah metaboanalis gitu. Itu gampang banget digunainnya gitu, gampang banget. Tinggal buat Excel kayak tadi gitu, slide terakhir sebelum aplikasi gitu ya, tinggal buat slide kayak gitu, kita masukkan Excelnya dalam bentuk CSV, lalu kita tinggal ya gitu klik-klik aja lah gitu di yang tombol gitu, kalau misalkan belum terlalu paham nanti bisa jadi model PCN-nya gitu kayak gitu. Jadi untuk itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Riko ada feedback atau yang mendiskusikan. Oke, baik sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari MNNI ini. Ya, tadi disebutkan bahwa waktu pemanenan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kandungan metabolis sekunder. Dengan demikian, kapan waktu terpanen terbaik untuk melakukan pemanenan tanaman budidaya? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini makanya dilakukan penelitian gitu. Jadi tiap spesies bisa jadi waktu panen tanamannya itu berbeda-beda gitu. Misalkan untuk Justicia gendarusa itu setelah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya,
bukan saya, itu waktu panen terbaik adalah 4 bulan. Makanya saya itu panennya waktu saya melakukan perlakuan budidaya tanaman yang berbeda menggunakan pupuk nitrogen berbeda, itu pakainya waktu panennya itu waktu 4 bulan gitu. Jadi bisa dilakukan penelitian. Jadi bisa tuh kan banyak tuh ide-ide tentang metabolomik tuh kan. Tinggal waktu panennya aja berbeda bisa jadi publikasi gitu kan. Metabolitnya bisa berbeda gitu seperti itu. Baik. Mungkin dari uh, saudara Meni ada feedback atau sudah cukup? Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Torik. Ya, dari Bapak Muhammad Torik. Apakah menurut Pak Faiza penelitian metabolimik harus digabung dengan omics-omics lainnya agar mendapatkan analisis yang lebih komprehensif? Baik, sebenarnya kalau misalkan tidak digabung dengan penelitian omics lainnya juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan kita emang peneliti yang fokus di bidang metabolomics gitu ya. Tapi kalau misalkan kita emang pengen hasil yang lebih luas gitu ya, bisa dibilang interpretasinya bahkan sampai gen gitu. Soalnya saya juga ada penelitian yang menarik gitu ya kayak seseorang gitu meneliti menggunakan genomik sama metabolomik gitu. Jadi dia tuh mencoba melihat gen apa sih yang berperan untuk produksi metabolit di suatu pohon yang sangat bermanfaat gitu untuk produksi parfum. Terus dia coba ambil gen itu dan dia terapkan ke mikroalga gitu. Dan mikroalga itu jadi bisa memproduksi senyawa tersebut gitu. Kayak itu menarik gitu kan. Jadi nggak usah pakai pohon itu, udah mau pohon malama gitu kan tumbuhnya. Kalau mikroalga kan cepat gitu kayak gitu. Nah itu salah satu menarik gitu. Kenapa saya pengen meneliti di bidang multiomics gitu kayak gitu sih. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan mau fokus satu omics juga nggak apa-apa gitu. Gimana prepare masing-masing gitu ya. Mau mengeluarkan inovasi seperti apa gitu. Karena basicnya ilmu pengetahuan itu saling berkolaborasi satu sama lain gitu ya. Saling melengkapi satu sama lain. Jadi nggak masalah sih kalau mau satu omics atau multi omics juga. Gimana passion gitu. Gimana passion gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lagi? Ya, baik. Eh, Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu. Masih ada satu pertanyaan, siap dipersilakan. Ya, mungkin sambil menunggu satu soal pertanyaan terakhir ya, saya sih juga ingin bertanya kepada Mas Faizal. Di sini kan kebetulan kalau di bidang saya itu kan di plan biotechnology itu biasanya kami kan juga menggunakan kultur jaringan yaitu memproduksi senyawa metabolis sekunder. Terus nanti kan diekstrak tuh dari situ. Tapi kan yang setahu saya sendiri untuk kultur jaringan sendiri untuk menghasilkan eh, apa ya untuk menghasilkan salah satu untuk menghasilkan sampelnya itu kan butuh waktu yang lama dan juga itu mahal banget kan teknologinya untuk perlu jaringan sendiri terus nanti juga ada eh, resiko kontaminasi juga dan lain-lain. Kira-kira apakah produksi metabolit sekunder melalui kultur jaringan itu apakah masih relevan atau bisa dibilang efektif ya untuk saat ini atau apakah ada teknologi lain yang itu yang lebih efisien dan efektif gitu Mas? Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sih, kalau peningkatan terkait teknologi gitu ya dalam produksi metabolit sekunder gitu ya, apalagi metabolit sekundernya yang langka gitu ya, terutama tuh biasanya tuh dalam marine tuh, yang marine product gitu kayak spons dan sebagainya, itu biasanya menghasilkan metabolit yang benar-benar sama sangat kompleks gitu ya istilahnya, sangat kompleks gitu dan bisa berharga sangat mahal, bahkan mungkin berapa mikrogramnya juga bisa sampai ratusan juta gitu ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai teknik-teknik teknologi yang lain, ini untuk kasus marin gitu ya. Kalau misalkan nanti di tanaman juga ada senyawa yang unik seperti itu dan bisa menutup budget, menurut saya masih relevan sih. Apabila senyawa tersebut memang benar-benar sangat bermanfaat gitu dan memang pantas untuk diperbanyak gitu kayak gitu. Kayak ini kan yang mikroalga saya kurang tahu sih ini budidayanya pakai apa bioreaktor gitu pokoknya mah gitu ya dan menarik gitu dia bisa nggak usah dari pohon itu gitu nyawanya dari alga aja yang produksinya udah mah alga tumbuhnya cepat gitu kan dan lain sebagainya gitu kan jadi bisa meningkatkan ekonomi juga gitu kalau kayak gitu. Baik. Kalau kira-kira selain dari telur jaringan sendiri itu yang nanti digunakan kalus ya, saya baru ingat dari kalus itu nanti ditumbuhkan terus nanti kalus itu nanti diekstrak atau diambil metabolis sekundernya. Kira-kira apakah ada alternatif lain lagi ya Mas untuk memproduksi metabolis sekunder yang spesifik gitu Mas dari suatu tanaman? Maksud pertanyaannya gimana ya saya kurang paham Ya. spesifik gimana. Kalau misalnya yang tadi itu kita menggunakan telur jaringan gitu kan, terus nanti telur jaringan Hmm. itu kita menghasilkan kalus, terus dari kalus itu nanti kita induksi menggunakan how to say, menggunakan hormon yang spesifik, terus nanti kita dapat menghasilkan
senyawa metabolit sekunder yang spesifik sesuai yang kita inginkan gitu kan Mas. Nanti kita ekstraksi gitu. Nah, selain itu kira-kira ada alternatif lain nggak ya Mas selain menggunakan peluru jaringan itu untuk menghasilkan metabolit sekunder yang spesifik gitu Mas? Oke, sebenarnya kalau misalkan terkait yang metabolit spesifik kan itu terkait dengan targeted metabolomics gitu ya. Nah, Hmm. sedangkan bidang saya itu seperti yang dilalu-lalui itu masih untargeted metabolomics gitu ya, belum yang targeted. Jadi sebenarnya saya masih kurang pengalaman juga gitu terkait hal tersebut gitu. Bagaimana supaya kita ada metode lain gitu ya untuk mencoba kita mentargetkan senyawa yang spesifik gitu ya, mau targetnya apa gitu. Paling kalau misalkan kayak gitu biasanya kita harus punya standarnya gitu ya. Misalkan di Kalus tadi kan bisa jadi bukan hanya metabolit itu saja kan, bisa jadi ada metabolit lainnya gitu. Nah kalau misalkan kita menggunakan target metabolomis itu berarti kita harus setel juga metodenya gitu supaya metodenya itu bisa mengidentifikasi senyawa yang kita inginkan tadi gitu. Gimana caranya? Ya itu perlu optimasi-optimasi gitu, optimasi-optimasi dan juga diperlukan standar untuk kalibrasi gitu, untuk kalibrasi. Jadi diperlukan juga senyawa murni dari hal tersebut gitu untuk memastikan kalau misalkan senyawa itu benar-benar teridentifikasi gitu. Tapi kalau misalkan ada cara lain nggak untuk memperoleh yang spesifik gitu ya, metabolit yang spesifik, sebenarnya pasti ada gitu. Cuman saya karena belum terlalu berpengalaman juga gitu ya terkait dengan targeted metabolomics, jadi ya seperti itu mungkin Pak kali Ya. untuk persiapan sampel gitu ya. Baik, terima kasih Mas. Ini bisa jadi insight bersama mungkin ya buat kita bersama nanti Ya, mungkin bisa saya juga cari cari info terkait hal tersebut gitu. Baik, karena waktunya sudah terbatas ya juga dan kita juga ada di penghujung acara, mungkin terkait sesi tanya jawab sudah bisa saya tutup. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu dan sekalian yang mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut terkait metabolomi, mungkin bisa menghubungi Mas Faisal secara langsung gitu nanti ya. Itu Mas. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi foto bersama ya sebelum kita akhiri kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin capable atau mohon maaf possible untuk turn on the camera, please turn on the camera ya. Kita ambil sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Baik, masih ada waktu di Bapak dan Ibu mungkin yang possible untuk on camera dipersilakan. Baik, untuk tim yang screenshot apakah sudah siap? Siap, siap. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya hitung ya. Dari slide pertama, 3, 2, 1. Baik, saya lagi, ada yang baru on cam. Saya pertama, 3, 2, 1. Baik, saya kedua, 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas waktunya pada malam hari dan terima kasih juga kepada Mas Faizal atas sharing ilmunya sangat bermanfaat pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat juga semua ya untuk untuk kita semua. Kami dari Generasi Peneliti juga sebagai penyelenggara mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami atau ada kekurangan dari kami terkait sertifikat nanti akan dibagikan dalam 4 sampai 5 hari kerja ya dan nanti akan dikirim berkala melalui email Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Jadi mohon ditunggu. Dan jika dalam 5 hari kerja belum ada dikirim sertifikat dan juga nanti materi, nanti bisa menghubungi kami secara personal ya melalui grup melalui grup nanti bisa menghubungi atas nama Mbak Intan yang ada di grup seperti itu. Baik, kalau begitu kami akhiri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.